Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal Retakar UPPPG, PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022 yang terkait dengan indikator soal 7.7 sampai dengan indikator soal 12.12. Yang pertama akan kita bahas adalah mempertahankan kekayaan alam, kemudian yang kedua akan kita bahas adalah sikap berwibawa, dan yang ketiga adalah sikap tegas. Baik, langsung saja kita bahas. Pertama kali kita lakukan di sini, sebelum kita membahas soal-soalnya, kita akan melakukan bedah dulu kisi-kisi yang terkait di indikator soalnya. Baik, yang pertama kita akan ke indikator soal 7.7. Di sini 7, kemudian kenapa kita kasih titik 7? Karena ini yang kita pakai ya, 7 yang di sini. Mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oke, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan kisi-kisi soalnya, silahkan Bapak Ibu guru cek link deskripsi, di situ ada, silahkan di-download saja. Nah, oke, kita kembali membahasnya ya. Jadi di sini kita akan menunjukkan kepada siswa kita bagaimana cara kita mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Bagaimana cara kita dalam mendidik siswa kita dalam upaya mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Dan yang terpenting adalah sikap kita itu seperti apa dalam mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Nah, semua soal yang kita bahas di sini ada di dalam e-book yang telah kami buatkan. Untuk pembeliannya silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar dan harganya juga ada di layar. Jumlah soalnya ada 300 lebih, kemudian dilengkapi kisi-kisi dan pembahasan. Baik, sekarang kita ke soal yang pertama. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah, nah, bagaimana sikap kita untuk mempertahankan kekayaan alam yang kita miliki di Indonesia ini? Itulah pertanyaan pentingnya ya. Apakah yang A mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan sendiri? Nah, kalau kita eksploitasi SDA atau sumber daya alam kita dan itu untuk kepentingan kita sendiri, ini adalah salah besar. Jadi yang A salah, yang B mempergunakan sumber daya alam untuk sepuasnya, yang B juga salah karena kita menggunakan secara sepuasnya. Itu yang salah. Yang C menguras habis sumber daya alam untuk masa depan. Nah, ketika kita menguras habis saat ini dan alasan kita untuk sumber daya untuk masa depan, maka ini juga salah karena kita saat ini kita kuras habis dan tentu yang namanya manusia kalau kita sekarang kuras habis pasti dia akan habis saat ini juga. Yang D memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan dengan azas keberlanjutan. Nah, yang di sini bagus azas keberlanjutan, tetapi salahnya di berlebihan, maka di sini salah. Yang E tidak mempergunakan sumber daya alam untuk menghindari kerusakan. Nah, lebih baik kita yang E saja ya. Kita tidak menggunakan sumber daya alam tersebut untuk menghindari kerusakan. Jadi kalau tempat tinggal kita sudah rusak, alam kita sudah rusak, di mana kita tempat tinggal? Maka lebih baik kita tidak menggunakan sumber daya alam. Oke, jawaban yang benar di sini adalah yang E. Soal nomor 2, berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi yang ditanyakan di sini adalah keterlibatan kita sebagai warga negara dalam mempertahankan keamanan ini, dalam mempertahankan keamanan kita dalam bernegara dan berbangsa. Apakah yang A memperkuat pertahanan atau ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman? Nah, di yang A ini tidak terlihat bahwa peran masyarakat itu tidak terlihat ya. Jadi yang A salah. A ini salah karena tidak terlihat terkait dengan peran warga negara. Yang B, agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera. Di sini tidak terlihat
Apa sih peran warga negara itu tidak terlihat? Yang C, agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Nah, ini adalah peran warga negara. Yang D, mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. Yang E, agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Oke, semua ini terlihat sebenarnya jawabannya benar ya, terlihat seolah-olah benar. Tetapi kenapa kok yang lainnya salah? Oke, jawaban di sini adalah yang C. Nah, yang D itu kenapa salah? Mengupayakan keselamatan setiap warga negara. Nah, mengupayakan keselamatan ini adalah tugasnya TNI. Tidak terlihat tugasnya warga negara. Yang E, agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan. Nah, ini juga tugasnya TNI. Di sini bukan warga negara. Jadi, tugas warga negara itu, setiap warga negara Indonesia adalah terwujudnya pemerintah yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Yaitu yang paling penting dalam setiap warga negara itu mewujudkan negara itu stabil dan berwibawa. Jangan sampai kita sebagai warga negara membuat kericuhan, membuat guncangan yang tidak mendukung untuk pembangunan nasional. Jadi itulah pentingnya kita ya. Kemudian yang B salah. Kenapa B salah? Kalau ini juga fungsinya TNI, para pemerintah. Yang A memperkuat ketahanan, ini juga tugasnya pemerintah dan pertahanan nasional itu TNI. Oke, sekarang kita akan bahas dan membedah dulu indikator 8.8 mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik. Oke, seperti apa soal yang diinginkan di indikator ini? Nah, ini juga ada di e-book yang telah kami buat ya. Silahkan Bapak Ibu Guru yang berminat silahkan dibeli. Oke, sekarang soal nomor 3. Fakta keanekaragaman adat istiadat dan bahasa yang merupakan kekayaan budaya bangsa merupakan salah satu sumber penting pengembangan konten PPKN di persekolahan. Hal tersebut karena A. Tujuan pembelajaran PPKN di sekolah bermuara pada terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa. Nah ini. Oke, kita A simpan. Yang B. Pembelajaran PPKN di sekolah berbasis budaya lebih disukai peserta didik. Ini tidak ya. Yang C. Tujuan pembelajaran PPKN di persekolahan berbasis pengetahuan faktual meliputi seni dan budaya. Ini juga salah. Kalau di dalam PPKN itu terkait dengan nilai budaya bangsa. Perilaku, itu yang paling penting perilaku. Perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Yang D. Tujuan pembelajaran PPKN di sekolah tak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan budaya. Ini juga bukan. Yang E. Nilai dan budaya yang ada di tengah masyarakat dapat menjadi penghambat. Ini juga salah besar. Salahnya di sini. Oke, kenapa jawaban yang lain itu kok salah ya? Kenapa jawaban yang benar adalah yang A? Oke, yang B salah itu karena ini tidak bukan untuk disukai oleh peserta didik, tetapi bagaimana peserta didik itu bisa memperlihatkan perilaku yang terkait dengan nilai bangsa kita. Itu yang paling penting adalah perilaku di dalam berbangsa. Ini juga salah. Oke, jawaban yang benar adalah yang A. Soal bukan soal nomor 9 tapi kita ke indikator 9.9. Menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, kita di saat mendidik kita perlu memperlihatkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Oke, seperti apakah soalnya? Melaksanakan sila kedua dari Pancasila harus dilaksanakan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan A. Menghormati dan menghargai orang lain, B. Menilai baik hasil kerja orang lain, C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain, D. Meminta dengan hormat melaksanakan keinginan, E. Berani membela kebenaran dan keadilan.
Nah, yang manakah? Yaitu yang E. Berani membela kebenaran dan keadilan. Sekarang kita ke indikator soal 10.10, mengembangkan pribadi yang taat serta hormat hukum dan aturan pada proses mendidik. Nah, di sini saat kita mendidik kita perlu memberikan pengembangan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan. Oke, kita jawab saja soalnya. Kesadaran hukum warga negara dapat dilihat dari beberapa indikator. Anda adalah seorang pendidik di sekolah, Anda terdapat aturan setiap guru dan siswa datang paling lambat pukul 07.00. Semua warga sekolah berperilaku menaati aturan tersebut. Kesadaran tersebut menunjukkan adanya indikator pengetahuan hukum, B. Perilaku hukum, C. Pemahaman hukum, D. Sikap terhadap norma hukum. Jawabannya adalah yang B, yaitu perilaku hukum. Sekarang kita ke indikator soal 11.11, mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi di saat kita mengajar, misalkan kita melihat sesuatu yang salah, maka kita akan salah. Ketika kita melihat sesuatu yang benar, kita katakan benar. Itulah yang diinginkan oleh soal berikut ini. Oke, soal nomor 6. Boni dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompoknya. Sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tindakan Boni seharusnya seperti apa? Apakah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu? B. Mencari penyebar isu tersebut dan memarahinya? C. Membiarkan saja isu itu berkembang, toh nanti berhenti sendiri? D. Menerangkan sebagaimana keadaan yang sesungguhnya? E. Menceritakan pada teman dekat. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu seharusnya Boni memberikan penjelasan tentang keadaan yang sesungguhnya. Nah, ini terkait dengan kita mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ini ya, apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kita dituduhkan dengan sesuatu yang tidak sesuai, maka kita harus berani menyatakan keadaan yang terjadi sebenarnya. Sesuatu yang terjadi sebenarnya kita harus berani. Jadi di sini tepat bahwa jawaban yang benar adalah yang D. Sekarang kita ke soal nomor 7. Jika saya melihat siswa sedang mengantre, kemudian ada seorang siswa di belakang yang menyerobot antrean. Reaksi saya adalah, nah di sini bagaimana reaksi kita ketika ada antrean siswa kita yang menyerobot? Apakah A, saya diam saja? Ini salah. B, jika orang tersebut terlihat kekar dan berbadan besar, ini juga salah. Maka lebih baik saya diam demi keamanan saya, ini salah ya. Yang C, saya menegurnya. Oke, kita simpan. Yang D, saya menggerutu, ini salah. Ini tidak memberikan solusi ya kalau kita menggerutu. Yang E, saya pura-pura cuek, ini juga tidak memberikan solusi. Jawaban yang benar di sini adalah yang C. Kita sebaiknya menegur. Oke, sekarang kita ke indikator soal 12.12, menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Suatu ketika, oke, kita bedah dulu ya. Kita kok ingin cepat-cepat saja ini, santai-santai. Ini saya lagi di sekolah ini membuat konten ini. Menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit. Nah, kita sebagai guru itu kita perlu memperlihatkan atau menampilkan perilaku yang bijaksana walaupun nanti sangat crowded masalahnya di sekolah, maka kita harus memberikan atau menampilkan perilaku yang bijaksana. Oke, kita bahas soalnya. Suatu ketika saya mendapat tugas untuk bekerja sama dengan rekan kerja tim yang dulu pernah bermasalah dengan saya. Tidak bisa bekerja dalam satu ruangan saat saya butuh ketenangan untuk bisa fokus bekerja, sedangkan rekan kerja tersebut terlalu banyak bicara. Nah, itulah yang membuat kita tidak tenang dalam bekerja. Nah, ini termasuk situasi yang sulit ya saat kita bekerja. Nah, bagaimana kita berperilaku terhadap hal tersebut? Apakah A, mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia? B, protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja? C, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai atau cocok? D, menerima aturan panitia dan berusaha memperbaiki hubungan dan memahami teman?
E. Menerima aturan panitia. Nah, jawaban yang benar di sini adalah yang D. Oke, karena kita menjawab jawaban D benar, maka otomatis jawaban lain kita salahkan. Kenapa kok yang A salah? Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. Nah, ini juga salah. Di sini kita tidak memiliki solusi, kita tidak memiliki sikap yang bijaksana, ya. Maka yang A salah, yang B protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja ini juga salah. Kita tidak bijaksana kalau kita protes keras ya. Yang C mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai ini juga tidak bijaksana. Keberatan ya. Yang D menerima aturan panitia dan berusaha memperbaiki hubungan dan memahami teman. Nah, ini sesuatu hal yang bijaksana. Yang E menerima aturan panitia. Nah, di sini tidak terlihat sikap bijaksananya. Maka yang E salah. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Soal nomor 9, dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan. Nah, kita di sini bagaimana sikap bijak kita ketika menghadapi eh, suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif. Apakah A, tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, B, berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi, C, berusaha untuk bertahan di dalamnya sambil memperbaiki situasi, D, menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali, E, memilih untuk mengundurkan diri. Jawaban yang benar adalah yang C. Anda harus bersikap aktif dan tidak mudah menyerah. Nah, jadi di sini yang C itu kita bertahan. Bertahan berarti kita tidak menyerah. Kemudian kita sambil memperbaiki situasi yang ada. Nah, ini adalah sikap proaktifnya ya, aktif. Aktif di sini. Dia itu memperbaiki apa yang bisa diperbaiki berarti dia aktif, kemudian dia tidak akan menyerah. Jadi kenapa jawaban yang lainnya salah? Yang A misalkan tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini salah. Kita tidak memberikan proaktif kita, tidak kita menunjukkan sikap bijaksana kita. Yang B berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. Nah, ini juga tidak memberikan solusi. Kita tidak bijaksana di sini. Yang D menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali. Nah, ini juga tidak memberi solusi. Bagaimana sikap kita itu harus aktif ya. Yang E memilih untuk mengundurkan diri. Nah, ini salah sama sekali ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book UP Retaker PPG tahun 2022 PGSD ini, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor kami di layar kaca Anda dan harganya juga sudah tertera di situ. Baik, sekian saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.